guys. Anjir. Intronya enak di mana ya? Oke, bentar. Cari di sini dulu. Cari tempat sepi aja ya guys ya. Oke, di sini aja mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini gua Simba MV, Simba Motovlog. Jadi di sini gua mau ngevlog pertama kali guys pakai motor R15 gua nih. Nih, untuk tampilan dari depannya nih guys. Jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini ya tolong dibantu subscribe untuk video kedepannya ya guys ya. Oke. Jadi di sini kita langsung test drive aja guys. BTW juga gua nggak tahu nih mau kemana. Kayaknya keliling-keliling kota aja ya guys ya, tapi nggak masuk ke kota soalnya di kota lagi razia nih guys. Oke, sorry guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi di sini gua pakai kamera dari GoPro ya guys ya, GoPro Hero 4. Untuk kemarin dapat harganya kisaran 17 guys, sudah paket lengkap. Namanya juga vlog newbie ya guys ya. Jadi coba-coba dulu iseng-iseng gimana ngevlog pakai kamera action cam, dan gua juga belum pernah guys untuk ngevlog kayak ini. Jai. Posisi jam 9.44. Kita mau keliling tipis-tipis tapi nggak ke kota guys ya. Soalnya kalau ini hari Selasa guys. Mungkin Minggu lah nanti gua coba ngevlog untuk seputaran kota pas San Mori guys. BTW ini unit yang gua pakai itu Yamaha R15 V4 yang tipe connected, yang tipe terendah guys ya. Tapi kalau kalian mau pakai yang tipe M itu juga itu lebih enak guys, akselerasinya juga lebih dapat. Terus untuk segi pengereman juga dia udah ABS guys. Jadi ketika lu rem depan dan rem belakang juga ikut juga guys. Terus untuk tampilan speedonya juga agak lebih beda ya, kayak R1 guys model speedonya. Tapi untuk tampilan sih sama aja, itu untuk fitur-fiturnya juga untuk beberapa ada yang beda. Terus kalau nggak salah juga tipe kopling persnelingnya itu guys, untuk masuk gearnya itu dia bisa tanpa pencet kopling bisa langsung naik gigi guys. Kalau ini sih bisa, cuman agak lebih berat guys.
Oke, jadi ini penampakan jalan guys. Kira-kira gimana, worth it tak untuk vlog pertama kali pakai GoPro Hero ini? GoPro Hero 4, anjay, ada king guys. Gak pakai helm cok. Oke, lampu merah. Kita tunggu dulu guys. Sebenarnya bisa aja sih diterobos. Ya, cuman tunggu dulu aja guys, lebih enaknya. Soalnya nih lampu merahnya nih nggak jelas nih, ada yang lurus, ada yang maju tuh kan. Motor itu ada yang maju. Oke, maju enggak? Maju enggak? Masih merah guys. Ini kita coba maju dulu guys. Punten. Jadi bahas seputar Yamaha R15 V4 ini juga, dia hampir mirip sama yang V3 guys. Cuman untuk desain dari segi depan dan belakangnya itu agak beda guys. Tapi untuk performa mesin juga masih sih guys. Gua vlog gabut aja ya guys ya, nggak tahu mau kemana. Tapi ini untuk ini masih masuk jalan kawasan lintas guys. Jadi gua nggak ke kota, nggak berani siang-siang ke kota kecuali weekend guys. Banget nih pemandangannya nih, hijau-hijau semua. Kalau di kota pasti macet-macetan guys. Kalau macet-macetan, radiator R15 ini gampang panas guys. Kalau pakai di jalan macet-macetan kayak gigi 2, gigi 1 udah terlalu lama, kurang lebih kayak 20 menit sampai 30 menit kalau dipakai macet-macetan. Waduh, radiatornya cepet banget gaung, panas. Ini kita belok ke kanan dulu guys. Oke, aman, lanjut.
Waduh, motornya kenapa nih, Dek? Motornya kenapa nih? Kenapa orang yang suka ngelawan jalur ya guys ya? Padahal udah ada jalurnya sebelah kiri. Ya gini guys, kalau mau hemat bensin pakai R15 ini usahakan VVA yang ada di sini jangan sampai nyala guys. Kalau nyala itu bensinnya lebih cepat boros guys. Tapi kalau lu nggak pakai sampai gasnya munculin indikator VVA-nya ini, insya Allah hemat lah. Gua pernah touring sekali dari Palembang ke Pagar Alam, itu perjalanannya kurang lebih 6 jam. Bensinnya cuma habis 120.000 guys. Itu sekali berangkat. Dan juga di sana juga masih sisa kurang lebih 3 kotak kalau nggak salah. Untuk bensin juga lumayan awet ini guys, untuk R15 V4 ini. Kalau di jalan lintas kayak gini guys, nggak ada penglihatan. Kalau di kota banyak nih, ada ciwi-ciwi. Cuaks. Anjay, mobil itu kotor banget cok. Kacanya sampai ke debu kayak gitu. Anjay, lobang. Dan gua juga mau bahas pengereman juga soal R15 V4 connected ini. Untuk kalian penggunanya agak hati-hati guys kalau misalnya lagi ngebut di jalan. Soalnya gua pernah slip ban gitu. Jadi kalau usahakan kalau mau ngerem itu di ayun guys, di pencet gitu. Jangan selalu ditekan sekaligus. Kalau ditekan sekaligus itu bisa ngeslip bannya tuh. Jadi untuk pengeremannya kurang maksimal dan juga bisa menyebabkan oleng guys. Bahaya, hati-hati ya guys ya.
Halo guys, ini mau kemana? Masih bingung juga. Mau ngarah kemana nih? Sekian dulu guys vlog dari gua, dari Simba MV. Jangan lupa di subscribe dan di like, share, and comment juga guys ya. Thank you.